Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa kembali di perkuliahan kali ini, di mana kita saat ini sudah memasuki pekan ke-9 ya dari mata kuliah platform teknologi, di mana untuk di pekan 9 ini kita akan membahas tentang memori ya, memori bagian pertama. Jadi kita bagi untuk pembahasan memori menjadi dua pertemuan ya, atau dua sesi, yaitu memori bagian pertama, dan di pekan depan kita akan membahas tentang memori bagian kedua. Oke, jadi pengertian memori. Memori itu apa? Memori itu adalah bagian dari komputer di mana tempat program, kemudian data disimpan ya. Nah, kemudian memori juga diartikan sebagai tempat informasi, kemudian dia bisa dibaca dan ditulis ya. Di mana di memori sendiri terdapat berbagai jenis memori, kemudian teknologi, organisasi ya, unjuk kerja atau kinerja, dan serta harga memori. Nah, secara garis besar, berdasarkan lokasinya itu memori terbagi dua ya sebetulnya, yaitu memori internal, ya, memori internal, dan satu lagi adalah memori eksternal. Bedanya apa? Untuk memori internal, dia bisa dapat diakses langsung oleh prosesor. Contohnya misalkan apa? Register, cache memory, terus main memory ya. Jadi kalau register dan cache memory kan letaknya di CPU ya, atau di prosesor ya. Untuk yang memori utama letaknya di luar prosesor. Satu lagi adalah memori eksternal ya. Jadi ini memori yang diakses prosesor melalui piranti I/O. Contohnya ada disket, hard disk, disket. Kalau disket sepertinya sekarang sudah sangat jarang sekali ya. Atau mungkin di generasi Anda disket sudah tidak dikenal atau dipakai ya. Sekarang sudah ada hard disk, kemudian juga external drive sudah sangat banyak juga ya. Seperti misalkan Anda lebih kenal dengan nama USB drive. Ada juga flash memory ya. Flash memory itu seperti micro SD, kemudian ada SD card, compact flash, dan lain sebagainya. Nah, elemen dasar memori itu disebut sebagai sel memori. Sel memori itu punya sifat yang pertama memiliki dua keadaan stabil atau semi stabil ya. Dimana kemudian itu untuk merepresentasikan bilangan biner 1 atau 0. Nah, sel memori ini memiliki kemampuan untuk ditulisi ya, dan kemampuan juga untuk dibaca. Jadi kalau misalkan dilihat dalam gambar ya, satu sel ini dia bisa inputnya bisa select, kemudian kontrol, ada juga dari data in ya. Jadi ketika misalkan ini write ya, menuliskan sesuatu ke sel ya. Select, kontrol, data in. Nah, kalau untuk read-nya dia ada kontrol, kemudian dia select, dia akan keluarnya adalah sense untuk read-nya. Oke, itu pengertian dasar dari memori. Kita lanjutkan dengan karakteristik sistem memori. Jadi memori itu terbagi ya, karakteristiknya menjadi beberapa bagian. Ada lokasi, kemudian kapasitas, satuan transfer, metode akses, kinerja, fisiknya ya, yang mana nanti kita akan bahas satu per satu ya. Oke, kita bahas yang pertama, karakteristik sistem memori berdasarkan pada lokasi ya. Tadi sudah disinggung ya di awal di pengertian memori. Yang pertama ada CPU ya. Oh, kok CPU merupakan memori? Jadi ini di dalam CPU itu ada memori internal ya, yaitu apa isinya? Register. Register ini diakses langsung oleh prosesor dalam menjalankan operasinya. Jadi register itu dipakai sebagai memori sementara ya, dalam perhitungan maupun pengolahan data dalam prosesor.
Di pertemuan-pertemuan sebelumnya kita sudah beberapa kali membahas, jadi ada data yang diisikan ke register. Kemudian ada internal atau yang internal yang main ya. Dia secara lokasi adanya di luar chip prosesor ya. Di mana memori ini diakses langsung oleh prosesor ya. Di dalamnya ada apa? Ada memori utama, ada cache memory. Memori utama, jadi kalau misalkan Anda bicara ya di komputer, ini komputer memorinya berapa? Itu yang dimaksud memori internal atau main ya. Walaupun sekarang seiring perkembangan zaman ya, ketika Anda lihat ada smartphone ya, ada ambigu juga ya ketika Anda bertanya ini memorinya berapa gitu. Kadangkala orang-orang lebih familiar dengan ini memorinya 128 giga gitu. Nah, kalau ukurannya sampai giga itu biasanya adalah memori yang eksternal. Memori internalnya berapa? Kalau handphone ya tergantung ya, ada yang 3 giga, 4 giga atau 8 giga, tapi tidak lebih dari 64 giga setahu saya untuk di pasaran Indonesia saat ini ya. Oke. Lalu ada eksternal atau secondary ya. Jadi ini yang diakses oleh prosesor melalui piranti I/O ya. Ya ada hard disk, flash disk, disket, dan lain-lain. Oke, itu karakteristik yang pertama. Selanjutnya karakteristik yang kedua adalah kapasitas. Nah, untuk kapasitas baik memori internal maupun eksternal itu dinyatakan dalam bentuk byte. Ingat, 1 byte adalah 8 bit atau word. Jadi panjang word umumnya ada 8, 16, 32. Nah, kalau memori eksternal biasanya lebih besar kapasitasnya. Kenapa seperti itu? Karena memang teknologi dan sifat penggunanya yang berbeda ya. Jadi kalau yang di eksternal lebih untuk penyimpanan jangka panjang, tidak untuk langsung transaksi yang secara langsung digunakan oleh prosesor dan lain sebagainya. Ini yang tadi saya ceritakan ya, kalau misalkan Anda punya handphone, terus tanya memorinya berapa? Kalau Anda jawab 4 giga, oh kemungkinan untuk smartphone saat ini ya, artinya itu adalah memori internalnya atau main memori. Sedangkan kalau yang jumlahnya besar, contoh misalkan Anda punya 64 giga, 128 giga, itu biasanya memori eksternalnya. Oke, berikutnya karakteristik yang lain adalah satuan transfer ya, satuan transfer. Jadi satuan transfernya itu adalah jumlah saluran data yang masuk ke dan keluar dari modul memori. Ya, seringkali itu sama dengan panjang Word ya, tapi dimungkinkan juga tidak sama. Nah, konsep satuan transfer ada 3. Yang pertama ada Word ya. Kalau Word itu adalah satuan organisasi memori ya, satuan alaminya. Jadi ukurannya itu biasanya sama dengan jumlah bit yang digunakan untuk representasi bilangan dan panjang instruksi. 32 bit, 64 bit, dan lain sebagainya. Lalu ada addressable unit. Nah, pada sejumlah sistem addressable unit itu adalah Word. Tetapi ada juga sistem dengan pengalamatan tingkatannya byte. Kalau untuk kasus hubungan antara panjang A suatu alamat dan jumlah addressable unit, rumusnya adalah 2A sama dengan N. Lalu berikutnya unit of transfer. Apa itu unit of transfer? Unit of transfer adalah jumlah bit yang dibaca atau dituliskan ke dalam memori pada satu saat. Nah, kalau untuk memori eksternal, transfer data biasanya lebih besar dari suatu word. Ya. Biasanya disebutnya dengan block gitu. Jadi kalau misalkan di memori internal pakainya word satuannya, kalau yang di eksternal biasanya per block. Karakteristik berikutnya adalah metode akses. Metode akses terbagi jadi beberapa. Pertama namanya adalah sequential access. Jadi cara kerjanya itu secara sekuensial atau berurutan.
Pertama, memori diorganisasi jadi unit-unit data, namanya record ya. Nah, kemudian aksesnya itu dibuat bentuk urutan linear yang spesifik, jadi berurutan. Nah, informasi pengalamatan itu disimpan, kemudian dipakai untuk memisahkan record-record tadi ya, untuk membantu proses pencarian. Lalu di sequential access ada namanya shared read write mechanism. Jadi untuk penulisan kemudian pembacaan memori. Nah, kalau untuk yang sequential access itu contohnya adalah magnetic ya, pita magnetik ya. Jadi dia cara bacanya seperti kalau misalkan Anda masih ingat ya, kaset ya, pita kaset ya. Itu juga sudah jadul sekali ya, mungkin jarang sekali Anda menemukan atau malah memainkannya gitu. Jadi dia ada dua buah penggerak ya, yang satu untuk forward atau rewindnya ya. Jadi dia ditulis secara sekuensial. Jadi ketika Anda membaca data di yang lama, maka dia akan kemudian mundur atau maju, tergantung tempat menyimpannya. Ya, itu adalah sequential access. Lanjutnya direct access. Kalau direct access ya hampir sama sih sebetulnya dengan sequential access ya. Ada shared read-write mechanism. Ya. Blok dan decode-nya itu memiliki alamat ya berdasarkan lokasi fisik. Aksesnya dilakukan langsung pada alamat memori dan contoh dari direct access contohnya misalnya disk ya. Jadi kalau misalkan akses dilakukan langsung pada alamat memori dan disk itu adalah memori direct access. Lalu ada random access. Di random access ini setiap lokasi memori itu dipilih secara random ya dan diakses serta dialamati secara langsung. Jadi kalau misalkan Anda pakai memori utama ya, itu cara aksesnya menggunakan random. Makanya Anda kenal dengan istilah RAM, Random Access Memory, ya, RAM. Oke, berikutnya ada Associative Access. Jadi jenis memori random access yang memungkinkan pembandingan lokasi bit yang diinginkan untuk mencocokkan. Nah, di sini data dicari berdasarkan isinya, bukan alamatnya. Ya. Kalau untuk Associative Access itu contohnya adalah cache memory. Baik. Berikutnya, karakteristik berikutnya adalah berdasarkan kinerjanya ya, atau unjuk kerjanya. Diukur menggunakan apa? Pertama ada namanya access time. Nah, di random access memory, waktu akses adalah waktu yang dibutuhkan untuk melakukan operasi baca atau tulis. Nah, kalau untuk non-random access, waktu yang dibutuhkan melakukan mekanisme ya, baca atau tulis pada lokasi tertentu, itu namanya access time. Kemudian ada memory cycle time. Dia digunakan di random access memory. Jadi di dalamnya ada access time ditambah dengan waktu yang diperlukan transient agar hilang pada saluran sinyal. Itu adalah memory cycle time. Lalu ada transfer rate. Ini adalah kecepatan data transfer ke unit memory atau dari unit memory. Kalau random access memory itu sama dengan 1 per cycle time. Itu transfer rate-nya adalah 1 per cycle time. Kalau untuk non random access memory ada rumusnya ya. Waktu untuk membaca rata-rata atau menulis sejumlah bit itu adalah waktu akses rata-rata ditambah jumlah bit dibagi dengan kecepatan transfer dalam bit per detik atau bit per second. Oke. Selanjutnya, karakteristik sistem memori adalah berdasarkan bentuk fisiknya. Itu dibedakan jadi ada yang namanya volatil dan non volatil, ada juga erasable dan non erasable. Nah, bedanya apa? Kalau untuk yang volatil, informasi itu akan hilang ya apabila daya listriknya dimatikan. Kalau non volatil, memori data yang disimpan itu tidak hilang kalau daya listriknya hilang. Kalau misalkan Anda lihat hard disk ya, kemudian
Flash disk itu termasuk namanya non volatil ya. Dia tidak akan hilang walaupun Anda powernya tidak ada. Nah, kalau yang volatil itu adalah memori utama, atau yang tadi adalah Anda kenal dengan istilah RAM misalkan. Cache, ada register, itu volatil. Nah, selanjutnya ada pembagian berdasarkan yang erasable dan non-erasable. Jadi beberapa jenis memori semiconductor itu tidak bisa dihapus ada ya, kecuali dengan menghancurkan unit storage-nya. Nah, memori itu dikenal dengan ROM atau read only memory. Kita lanjut ya. Jadi sebetulnya keandalan memori itu dari 3 komponen ya, ada kapasitas, kecepatan akses, lalu harga ya. Kalau untuk ukuran kapasitas itu adalah berapa banyak data yang disimpan. Ya, kebutuhannya pasti akan sulit dijawab karena memang berapapun kapasitas memori, tentu ukuran aplikasi yang menggunakannya itu juga jadi faktor penentu ya. Pertama, kapasitas. Yang kedua, kecepatan akses. Di mana memori itu harus mampu mengikuti kecepatan si CPU ya. Sehingga nanti antara CPU dengan memori akan sinkron kerjanya ya. Lalu berikutnya ada harga. Keandalannya ada harganya gitu. Ya, harga nilainya relatif ya. Kalau produsen ya yang jelas dia akan mencari harga paling murah ya tanpa mengorbankan kualitas ya. Agar apa? Agar punya daya saing di pasaran. Karena merek-merek memori, penyedia memori sangat banyak sekali ya. Kayak misalkan untuk RAM saja Anda bisa lihat ada Kingston, ada Samsung, ada kemudian apa lagi? Vigen, DIM, dan macam-macam yang lainnya. Nah, apa sih hubungannya antara kapasitas, kecepatan akses, dan harga? Ya. Bahwa semakin kecil waktu akses atau semakin cepat waktu akses, maka semakin besar harga per bitnya. Nah, kalau semakin besar kapasitas, maka semakin kecil harga per bitnya. Nah, semakin besar kapasitas, maka semakin besar waktu aksesnya. Itu hubungannya. Jadi, contoh misalkan Anda beli memori ya, memori dia kecepatan aksesnya lebih besar ya, maka harganya juga lebih besar sebetulnya karena kecepatannya semakin kencang ya, walaupun kapasitasnya kecil ya, bukan walaupun ya kan memang keperuntukannya adalah itu, kapasitasnya kecil kecepatannya besar, harganya tinggi ya karena memori. Misalkan Anda beli memori harganya 500.000, ada beli hard disk harga 500.000 yang sama, harga hard disk kok sama ya, padahal hard disk kapasitasnya besar ya. Ternyata karena yang dibutuhkan adalah di memori adalah kecepatan aksesnya lebih cepat. Oke, itu tadi terkait dengan karakteristik sistem memori. Selanjutnya kita akan bicara tentang hierarki memori ya. Jadi menurunnya hierarki itu mengakibatkan beberapa hal yang terjadi. Ada penurunan harga atau bit, kemudian kapasitas, waktu akses ya tadi diceritakan, kemudian frekuensi akses memori oleh CPU. Jadi di hierarki memori itu kunci keberhasilannya ya penurunan frekuensi akses. Jadi semakin lambat memori, maka keperluan CPU untuk mengaksesnya semakin sedikit. Jadi secara keseluruhan sistem komputer itu akan tetap cepat, tapi kebutuhan kapasitas memori besar bisa terpenuhi. Nah, ini contohnya misalkan di yang paling bawah untuk yang offline storage itu ada magnetic type. Kemudian di atasnya ada onboard storage, itu ada CD-ROM, CD-RW, DVD-RW, DVD-RAM, magnetic disk, dan lain sebagainya. Lalu ada inboard memory. Inboard memory itu ada apa saja? Register, cache, main memory. Nah, dari gambar tadi, ya, gambar piramida tadi,
memori kemudian diklasifikasikan ke tipe, teknologi, ukuran, atau kapasitas ya. Anda bisa lihat di tabel ya. Tipe memori cache memory misalkan. Teknologinya adalah semikonduktor RAM. Ukurannya kecil ya, 128 sampai 512 kilobyte. Waktu aksesnya 10 nanosecond. Kencang sekali. Nah, ada memori utama ukurannya 4 sampai 128 megabyte. Kecepatannya 50 nanosecond. Kalau sekarang sudah sampai giga ya. Kemudian ada disk magnetik atau Anda kenal dengan hard disk, ukurannya gigabyte. Ya, kalau sekarang sudah sampai terabyte ya, karena ini berkembang terus ya. Disk optik ada CD-ROM, sudah sangat jarang dipakai sekali ya, tergantikan dengan flash memory ya. Ukurannya ada gigabyte, waktu aksesnya lebih lambat ya daripada hard disk. Yang terakhir ada pita magnet ya. Ukurannya 100 MB, dia lebih lambat lagi. Tapi biasanya kalau yang lebih lambat, data yang tersimpan akan lebih aman juga, tapi waktu aksesnya akan menjadi semakin lama. Nah, kemudian satuan memori ya, satuan pokok memori itu ada digit biner atau disebut bit ya sebetulnya. Jadi bit itu berisi angka, bisa 0, bisa 1. Nah, memori juga dinyatakan dalam byte ya, itu 1 byte sama dengan 8 bit ya. Nanti kalau misalkan ada kumpulan byte, dinyatakan dalam word. Nah, untuk tingkatan satuan memori dari ukuran kecil sampai besar, Anda bisa lihat di tabel ya, dari kilobyte, megabyte, kemudian gigabyte, kemudian terabyte. Jadi 1 megabyte sama dengan 1024 kilobyte. 1 gigabyte sama dengan 1024 1048576 ya, kurang lebih seperti itu. Jadi bisa dilakukan konversi ya. Tapi untuk saat ini untuk memori internal ya, untuk RAM itu satuannya baru sampai ke gigabyte sih, belum sampai terabyte. Kalau untuk hard disk Anda sudah familiar ya, sekarang ada ukuran 1 tera, 2 tera gitu. Kalau zaman dulu belum familiar ukuran-ukuran tersebut ya. Dulu awal-awal flash disk saja masih ukurannya cuma 32 megabyte gitu. Ada 64 megabyte dan seterusnya. Baik, itu yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Pekan depan kita akan membahas memori bagian 2. Mohon maaf apabila dalam penyampaian terdapat kekeliruan atau kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.